Selamat datang kembali di channel Endokrin Metabolik Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai kondisi hipotiroid. Kita akan mendiskusikan mengenai definisi, etiologi, gejala klinis, dan pemeriksaan penunjang pada kondisi hipotiroid. Kondisi hipotiroid merupakan suatu kondisi klinis yang disebabkan rendahnya kadar hormon tiroid di dalam tubuh. Rendahnya kadar hormon tiroid di dalam tubuh ini akan memperlihatkan suatu gejala klinis akibat rendahnya kadar hormon tiroid di dalam jaringan atau organ. Penyebab kondisi hipotiroid bisa bermacam-macam, di antaranya hipotiroid akibat sentral atau dikarenakan kondisi atau kelainan di hipotalamus dan hipofisis. Kemudian hipotiroid primer, kelainannya ada di kelenjar tiroid. Hipotiroid karena sebab lain bisa diakibatkan oleh suatu efek dari obat-obatan, defisiensi yodium, ataupun suatu resistensi perifer. Hipotiroid secara umum etiologinya dibagi menjadi 3 kelompok besar: hipotiroid sentral, hipotiroid primer, dan hipotiroid transien. Hipotiroid sentral dibagi menjadi 2. Ada yang didapat, ada yang kondisi kongenital. Kondisi yang didapat diantaranya adalah kelainan pada level hipofisis dan hipotalamus. Pada level hipofisis disebut juga kelainan hipofisis hipotiroid sekunder. Kemudian pada kondisi kelainan pada hipotalamus bisa disebut juga kelainan tersier, atau juga bisa diakibatkan suatu obat-obatan atau kondisi sakit berat. Selain itu juga bisa disebabkan oleh karena kondisi kongenital, yaitu berupa defisiensi dari TSH dan defek reseptor di TSH, sehingga penyebab-penyebab ini tadi menyebabkan rendahnya hormon tiroid yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Kemudian hipotiroid primer. Kelainan pada hipotiroid primer terjadi pada kelenjar tiroid itu sendiri. Ada yang didapat dan ada juga yang kongenital. Pada kondisi yang didapat, yang paling banyak ditemui adalah Hashimoto thyroiditis, suatu kondisi tiroiditis akibat suatu proses autoimun yang terjadi di dalam tubuh. Ini merupakan proses hipotiroid yang paling banyak terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah defisiensi iodin, atau bisa disebut juga dengan endemic goiter pada orang dengan lokasi tempat tinggal yang merupakan daerah endemis kekurangan yodium. Bisa juga disebabkan oleh karena suatu tindakan yang akibatnya nanti akan mengganggu atau merusak kelenjar tiroid dalam memproduksi hormon tiroid. Di antaranya adalah post-ablatif. Jadi apabila terjadi kondisi tiroiditis kemudian dilakukan tindakan ablasi, maka pasca tindakan ablasi tadi terjadi penurunan produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid. Kemudian pasca operasi, misalnya ada suatu kondisi tertentu yang mengharuskan tindakan operasi dan itu nanti akan berdampak pada kelenjar tiroid, maka bisa juga terjadi hipotiroid. Selain itu bisa terjadi juga karena suatu obat-obatan yang akan menyebabkan terganggunya produksi hormon tiroid dari kelenjar tiroid. Selain itu juga bisa disebabkan kondisi kongenital berupa defek pada sintesis tiroglobulin, atau juga terjadinya displasia pada kelenjar tiroid itu sendiri. Penyebab yang lain adalah hipotiroid transien. Hipotiroid transien adalah hipotiroid yang terjadi tidak terus-menerus atau hanya sementara saja. Hal ini bisa dipicu oleh beberapa kondisi, misalnya tiroiditis yang terjadi pasca melahirkan atau pasca proses kehamilan, kemudian tiroiditis yang terjadi pasca tiroiditis de Quervain. Biasanya hal ini disebabkan oleh karena infeksi virus
dan kemudian memberikan dampak kepada kelenjar tiroid, sehingga pada akhirnya produksi hormon tiroid juga akan berkurang. Pada pasien dengan hipotiroid akan menimbulkan banyak gejala, dan gejala tersebut bisa terjadi atau bermanifestasi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gejala-gejala ini disebabkan oleh rendahnya kadar hormon tiroid aktif yang ada di masing-masing jaringan. Beberapa di antaranya yang paling sering adalah kerontokan pada rambut, kemudian pasien akan sering merasa mudah lelah, perubahan dari mood, kemudian perubahan dari ingatan, kemudian penurunan dari denyut jantung. Ini biasa terjadi pada pasien yang mengalami kondisi hipotiroid. Selain itu juga dimungkinkan terjadi peningkatan berat badan, perubahan menstruasi pada pasien wanita. Pasien juga bisa merasa kedinginan lebih dibandingkan dengan orang lain yang normal tiroid. Selain itu juga bisa didapatkan pembesaran pada kelenjar tiroid, atau kira kita sebut dengan struma atau goiter. Kemudian pasien dengan hipotiroid juga bisa mengalami kelainan respirasi berupa sleep apnea. Peningkatan kolesterol juga sering dan umum terjadi pada pasien dengan hipotiroid, dan biasanya kondisi ini akan membaik seiring dengan perbaikan hormon tiroid atau seiring dengan terapi penggantian hormon tiroid. Kemudian bisa juga terjadi konstipasi, kulit yang kering dan nyeri otot dan persendian. Bagaimana dengan pemeriksaan penunjang? Kita bisa mendiagnosis atau melakukan penilaian kondisi hipotiroid apabila terjadi peningkatan dari TSH dan kadar hormon tiroid FT4 yang rendah. Hal ini disebabkan ketika FT4 rendah atau di dalam jaringan kadar hormon tiroidnya rendah, maka hipotalamus dan hipofisis akan berusaha mengeluarkan atau memerintahkan pembentukan thyroid stimulating hormone, sehingga meningkatkan aktivitas dari kelenjar tiroid itu sendiri. Apabila kita dapatkan nilai TSH yang meningkat di atas 10, kemudian FT4-nya rendah, kemudian kita dapatkan tiroid peroksidase TPO antibodinya positif, maka diagnosanya kita bisa mungkinkan adalah kondisi hipotiroid primer. Apabila kondisi FT4-nya rendah, normal, kemudian TPO antibodinya positif, kemungkinan bisa terjadi suatu kondisi subklinikal hipotiroid. Kemudian apabila TSH-nya meningkat disertai dengan FT4 yang rendah atau normal rendah, sedangkan TPO antibodinya negatif, biasanya pertanda suatu kondisi penyembuhan dari kondisi sistemik. Bisa juga terjadi hipotiroid kongenital atau hipotiroid yang dipicu oleh obat-obatan. Kemudian apabila TSH-nya tinggi, kemudian FT4-nya normal, dan TPO antibodi bisa positif atau negatif, maka kemungkinan bisa terjadi autoimun dengan seronegatif. Kemudian apabila TSH-nya meningkat dan FT4-nya juga meningkat, kemudian FT4-nya meningkat dan TPO antibodinya negatif, maka bisa terjadi suatu TSH atau FT4 artefact. Kemudian apabila terjadi kadar TSH antara rentang 5-10, kemudian kita lihat kondisi FT4-nya bisa kondisi rendah atau normal rendah. Dengan TPO antibodi positif, maka kemungkinan diagnosanya adalah suatu hipotiroid primer dengan suatu kondisi autoimun. Apabila FT4-nya rendah normal, ya, kemudian TPO antibodinya negatif, kemungkinan adalah suatu kondisi hipotiroid yang bukan autoimun. Apabila FT4 tinggi dengan TSH-nya antara rentang 5-10 dengan TPO antibodi negatif atau positif, ada beberapa kemungkinan, diantaranya suatu resistensi dari hormon tiroid atau hambatan konversi dari T4 ke T3. Biasanya ini disebabkan oleh karena obat-obatan. Yang paling sering menyebabkan kondisi ini adalah pengobatan dengan amiodaron. Kemudian apabila kadar TSH-nya 0,5
sampai 5 dalam rentang tersebut, kemudian FT4-nya rendah atau normal rendah disertai dengan TPO antibodi negatif atau positif, beberapa kemungkinan diantaranya adalah hipotiroid sentral atau suatu kondisi di mana terjadi terapi penggantian T3 atau penggantian hormon tiroid. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.